Ibu dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi, arti, dan konsep perencanaan wilayah. Sebelum kita mengenal lebih jauh atau membahas lebih jauh tentang materi ini, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian perencanaan dan perencanaan wilayah. Yang pertama, pengertian perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan pengertian dari perencanaan wilayah adalah menentukan dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor yang mungkin akan terjadi baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang, serta memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai kegiatan tersebut dan menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun langkah-langkah dalam perencanaan wilayah. Yang pertama, gambaran kondisi saat ini yang mencakup perencanaan wilayah jangka panjang, perencanaan wilayah jangka menengah, dan perencanaan wilayah jangka pendek. Perencanaan wilayah jangka panjang rentang waktunya antara 10 sampai dengan 25 tahun. Pada era Orde Baru, jangka panjang mencakup angka waktu 25 tahun sebagaimana telah ditetapkan dalam garis besar haluan negara. Yang kedua, jangka menengah rentang waktu antara 4 sampai 5 tahun tergantung dari masa kepemimpinan presiden ataupun kepala daerah. Yang berikutnya, jangka pendek rentang waktunya 1 tahun atau sering dinamakan sebagai rencana tahunan. Dari jangka pendek inilah yang kemudian akan dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan RAPBN dan RAPBD. Yang kedua, tetapkan visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai dari adanya perencanaan wilayah ini. Tentunya dalam melakukan suatu kegiatan perencanaan, kita harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas. Yang berikutnya, tetapkan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dan yang keempat, identifikasi pembatas atau kendala yang mungkin akan muncul baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Yang berikutnya, yang kelima, mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai sasaran. Yang keenam, memilih alternatif terbaik, kemudian menentukan kegiatan pendukung. Yang ketujuh, menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan. Dan yang kedelapan, menyusun kebijakan dan strategi untuk tiap lokasi. Berikutnya, mengapa perencanaan wilayah diperlukan? Yang pertama, dipengaruhi oleh potensi wilayah yang mungkin sudah terbatas. Seperti yang kita ketahui, setiap wilayah memiliki potensi yang masing-masing. Mungkin dari setiap potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, ada yang bisa diperbaharui lagi dan ada juga yang sudah tidak bisa diperbaharui lagi. Sehingga di sini diperlukan adanya perencanaan wilayah untuk mengoptimalkan pengelolaan dari setiap potensi yang ada di wilayah tersebut. Yang berikutnya, kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi di era modern ini memang terjadinya sangat cepat, dan kita sebagai masyarakat juga tentunya dibutuhkan adaptasi dari kita sehingga kita dapat mengimbangi setiap perkembangan-perkembangan yang akan terjadi. Yang berikutnya, kesalahan perencanaan yang sudah dieksekusi di lapangan sering tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali. Misalnya, penggunaan lahan yang tidak terencana atau salah dalam perencanaan. Yang berikutnya, tatanan wilayah sekaligus menggambarkan kepribadian masyarakat di mana kedua hal tersebut sangat mempengaruhi. Dan yang berikutnya, lahan dibutuhkan oleh setiap manusia untuk menopang kehidupannya. Di sisi lain, kemampuan manusia untuk mendapatkan lahan tidaklah sama, sehingga penggunaan atau kepemilikan lahan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Yang berikutnya, potensi wilayah sebagai aset yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat secara lestari dan berkelanjutan. Yang berikutnya, jenis-jenis perencanaan wilayah. Yang pertama, perencanaan fisik dan perencanaan ekonomi.
Perencanaan fisik adalah suatu upaya untuk menjabarkan program dan kegiatan pembangunan melalui pengalokasian faktor produksi dan hasil produksi sehingga memaksimalkan penyediaan lapangan kerja. Sedangkan pada faktor ekonomi itu berkaitan atau berkenaan dengan perubahan struktur ekonomi pada suatu wilayah dan langkah-langkah untuk memperbaiki tingkat kemakmuran suatu wilayah. Pada perencanaan ekonomi didasarkan pada mekanisme pasar, sedangkan pada perencanaan fisik itu dilandaskan pada studi kelayakan teknis. Yang berikutnya, perencanaan alokatif dan perencanaan inovatif. Pada perencanaan inovatif lebih mengarah pada cara untuk menyukseskan rencana umum yang telah disusun pada level yang lebih tinggi atau telah menjadi kesepakatan bersama. Sedangkan pada perencanaan inovatif, para perencana lebih memiliki kebebasan baik dalam menetapkan target maupun cara yang akan digunakan untuk mencapai target tersebut. Yang berikutnya, perencanaan bertujuan jamak dan perencanaan bertujuan tunggal. Perencanaan bertujuan tunggal apabila sasaran yang telah ditetapkan adalah sesuatu yang dinyatakan dengan tegas dalam perencanaan itu dan bersifat tunggal. Misalnya, pemerintah membangun 100 unit rumah di suatu lokasi tertentu. Tentunya pemerintah hanya memfokuskan untuk mendirikan rumah sebanyak 100 unit ini tanpa mempertimbangkan lagi resiko-resiko yang akan terjadi dari adanya kegiatan ini. Sedangkan perencanaan yang bertujuan jamak adalah perencanaan yang memiliki beberapa manfaat sekaligus. Contohnya, pemerintah memperbaiki atau membangun suatu infrastruktur, maka manfaat lain yang diperoleh dari masyarakat yaitu mempermudah kegiatan pasar di wilayah tersebut dan memperlancar komunikasi juga, dan juga memberikan peluang bagi masyarakat sekitar untuk bisa melakukan kegiatan ekspor dan impor ke wilayah yang lainnya. Yang berikutnya, perencanaan yang bersifat bertujuan jelas dan perencanaan yang bertujuan laten. Pada perencanaan yang bertujuan jelas, sasarannya telah disebutkan dengan jelas dan hasil yang akan dicapai juga jelas dan dapat dijabarkan. Sedangkan perencanaan yang bersifat laten adalah perencanaan yang tidak menyebutkan tujuannya secara jelas sehingga sulit untuk dijabarkan. Yang berikutnya, perencanaan indikatif dan perencanaan imperatif. Perencanaan indikatif adalah perencanaan di mana tujuan yang hendak dicapai hanya dinyatakan dalam bentuk indikasi atau dengan kata lain tidak dipatok dengan jelas. Sedangkan perencanaan yang bersifat imperatif itu di mana suatu perencanaan yang semua tujuannya itu sudah dipatok dengan jelas, baik itu dari segi bahan-bahan maupun alat-alat yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut. Yang berikutnya, jenis perencanaan wilayah top down dan up down. Ini berlaku apabila dalam suatu perusahaan terdapat beberapa tingkatan atau lapisan jabatan dalam suatu perusahaan dan diberi wewenang untuk membuat perencanaan. Dalam jenis perencanaan ini ada yang dikenal dengan istilahnya top down dan juga up down. Dan apabila dalam kegiatannya misalnya yang up down lebih memberikan perencanaan yang baik, maka tidak menutup kemungkinan akan digunakan ide ataupun gagasan dari perencanaan up down. Yang berikutnya, vertikal dan horizontal. Kalau secara vertikal itu lebih menekankan koordinasi antara berbagai jenjang pada sektor yang sama, sedangkan horizontal itu lebih menekan pada pentingnya koordinasi antara berbagai instansi pada level yang sama. Dan yang berikutnya, perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung dan perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung.
seperti yang kita lihat bahwa ada banyak kegiatan-kegiatan perencanaan wilayah yang seringkali tidak melibatkan masyarakat. Contohnya, tiba-tiba saja DPR meminta persetujuan dari masyarakat untuk menandatangani suatu kontrak dalam perencanaan wilayah. Sementara sebelumnya, selama mereka menetapkan ide ataupun gagasan, tidak pernah meminta keterlibatan dari masyarakat. Sedangkan yang secara langsung itu di mana pemerintah seharusnya meminta keterlibatan masyarakat untuk masyarakat bisa memberikan ide ataupun gagasan dalam menetapkan perencanaan dan kebijakan yang akan digunakan dalam perencanaan wilayah ini. Tingkat-tingkat perencanaan wilayah. Yang pertama, tingkat perencanaan dan sumber dana. Tingkat-tingkat perencanaan wilayah di Indonesia pada umumnya mengikuti tingkat-tingkat pemerintahan yang ada, yaitu tingkat pemerintahan yang memiliki sumber pendapatan sendiri dan penggunaannya dapat mereka atur, sehingga mereka harus membuat anggaran pendapatan dan belanja. Tingkat pemerintahan di Indonesia yang memiliki anggaran adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintahan daerah, kabupaten, atau kota. Pemerintah desa juga biasanya memiliki anggaran setiap tahun, namun anggarannya tidak terlalu besar. Dan dalam pelaksanaan, penggunaan dana tersebut sepenuhnya pun sering diarahkan dari atas, sehingga dianggap sebagai level pemerintahan yang melakukan perencanaan secara penuh. Tingkat pemerintahan yang memiliki sumber dana pada setiap 5 tahun di masa Orde Baru harus membuat rencana pembangunan 5 tahun atau dikenal dengan replita, dan setiap tahunnya harus menyusun rencana pembangunan, rencana anggaran, pendapatan, dan belanja tahunan. Setelah era reformasi, istilah replita diganti dengan perencanaan program pembangunan daerah atau PROPEDA. Yang berikutnya, perencanaan wilayah tingkat provinsi. Perencanaan wilayah di tingkat provinsi yang dikenal pada masa Orde Baru adalah penyusunan replita daerah tingkat provinsi berdasarkan ketetapan yang dibuat pemerintah pusat. Setiap daerah provinsi harus menyiapkan buku replita yang berpedoman pada replita nasional. Replita ini kemudian lebih diperinci dalam bentuk sarlita atau sasaran pelita. Setelah diberlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah tentang pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah wajib menyusun RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan masa perencanaan 20 tahun ke depan, dan RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan masa perencanaan 5 tahun ke depan. Yang berikutnya, rencana wilayah tingkat kabupaten atau kota. Sama seperti pada tingkat provinsi, perencanaan yang sudah umum dikenal di tingkat kabupaten atau kota adalah replita atau PROPEDA, dan saat ini dikenal dengan istilah RPJM. Isi dan metode penyusunannya lebih kurang sama dengan yang dilakukan pada tingkat provinsi. Padahal semestinya makin sempit daerah perencanaan, semakin mungkin membuat perencanaan yang lebih bersifat spasial. Semestinya semakin kecil tingkat daerahnya itu, maka memberikan peluang bagi daerah kabupaten kota untuk bisa melaksanakan dan dapat mengarahkan penetapan proyek untuk kabupaten maupun kota. Yang berikutnya, perencanaan wilayah tingkat kecamatan. Perencanaan wilayah untuk ibu kota kecamatan juga sudah dilaksanakan. Biasanya disebut Rencana Umum Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan. Pelaksanaan penyusunan tata ruang ini dilakukan oleh instansi kabupaten dan bukan aparat pemerintah dari kecamatan tersebut. Aparat kecamatan hanya dapat memberikan masukan maupun data pada saat rencana itu didiskusikan. Dan luas cakupan rencana ini hanya ibu kota kecamatan dan tidak menyangkut seluruh wilayah kecamatan tersebut. Yang berikutnya, perencanaan pada level proyek. Perencanaan ini berkaitan dengan suatu proyek tertentu yang dianggap cukup besar, dikenal
apa yang dinamakan site planning, yaitu penentuan tempat berbagai kegiatan yang tercakup dalam proyek. Site planning biasanya dikerjakan oleh disiplin ilmu teknik sipil atau arsitek dan bukan oleh perencana wilayah. Perencana wilayah untuk menentukan atau menyarankan lokasinya. Berikutnya, hierarki rencana tata ruang. Yang pertama, rencana tata ruang wilayah nasional atau RT-RWN. Yang pertama, strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah negara dan jangkauan waktunya itu selama 25 tahun. Yang kedua, rencana struktur tata ruang provinsi. Penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara ke wilayah provinsi dan jangka waktunya itu 15 tahun. Rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota, penjabaran dari RT/RW atau provinsi RT/RW provinsi ke strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten atau kota dan jangka waktunya itu 10 tahun. Ya, permasalahan-permasalahan dalam perencanaan wilayah. Yang pertama, permasalahan mikro. Permasalahan mikro adalah permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan proyek itu sendiri, baik ditinjau dari sudut pandang pengelolaan maupun dari sudut pandang pemberian izin proyek. Permasalahan mikro proyek dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan teknis. Yang kedua, permasalahan manajerial. Yang ketiga, permasalahan finansial. Yang keempat, permasalahan ekonomi. Kelima, permasalahan dampak lingkungan. Yang keenam, sikap sosial. Yang ketujuh, permasalahan keamanan. Yang berikutnya, permasalahan makro. Permasalahan makro adalah murni permasalahan pemerintah untuk melihat kaitan proyek dengan program pemerintah secara keseluruhan atau makro. Seandainya proyek itu adalah murni swasta dan ditujukan untuk kegiatan bisnis, barangkali pemerintah atau perencana wilayah tidak terlalu pusing dengan permasalahan mikro, karena biasanya hal itu sudah dipersiapkan oleh pihak swasta sebagai penggagas proyek. Tugas pemerintah adalah memeriksa atau mengawasi kebenaran dari gagasan atau proposal, terutama yang bersangkut paut dengan analisis ekonomi, dampak lingkungan, dan sikap sosial masyarakat. Yang berikutnya, sistem transportasi atau penyediaan prasarana. Dalam hal ini harus dilihat apakah penetapan lokasi dapat mengakibatkan sistem transportasi yang tidak efisien. Misalnya, lokasi perumahan yang jauh dari tempat kerja akan mempercepat terciptanya kepadatan lalu lintas yang tinggi dan mendorong terciptanya high cost ekonomi. Yang berikutnya, sistem pembiayaan pembangunan di daerah. Setelah memperhatikan sasaran pengembangan wilayah, pada akhir perencanaan wilayah sampai kepada program atau proyek yang diperkirakan akan menunjang tercapainya sasaran pembangunan wilayah. Program atau proyek jelas memerlukan biaya yang seringkali melampaui kemampuan dana pemerintah yang tersedia. Oleh sebab itu, program ataupun proyek perlu diberi skala prioritas. Namun jika belum sampai pada keputusan akhir, perencana wilayah harus mengetahui tentang sistem pembiayaan pembangunan di daerah. Hal ini disebabkan jenis proyek yang diusulkan harus disesuaikan dengan sumber dana yang akan membiayai proyek tersebut. Ibu dan teman-teman, sekian saja presentasi materi tentang arti dan konsep perencanaan wilayah. Saya mohon maaf jika materinya kurang lengkap. Sekian dan terima kasih.